Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Pak Asep Yuyun. Kali ini kita akan membahas mengenai kunci jawaban kelas 6 tema 2 subtema 2 pembelajaran 2 dan 3. Baik, kita langsung saja ke halaman 53 dan 54. Kalian akan menjawab pertanyaan berikut berdasarkan teks. Pertanyaan pertama, apa saja perbedaan yang kamu temukan dalam cerita di atas? Perbedaan yang terdapat dalam cerita di atas adalah perbedaan permainan, kesukaan, asal daerah, warna kulit, adat, kebiasaan, bahasa, dan agama. Bagaimana sikap Edo dan kawan-kawan menyikapi perbedaan tersebut? Edo dan kawan-kawan menyikapi perbedaan tersebut dengan cara saling memahami, rukun, bekerja sama, dan bersatu. Apakah perbedaan menghalangi mereka dalam melakukan kerjasama? Jelaskan. Tidak, karena dengan bekerja sama, wawasan mereka semakin kaya dengan mengenal adat, bahasa, dan permainan tradisional. Apa manfaat yang kita peroleh ketika mampu bekerja sama dengan orang-orang yang berbeda? Manfaat bekerja sama dengan orang-orang yang berbeda adalah dapat memperkaya wawasan karena mengenal adat dan bahasa daerah lain. Pernahkah kamu bekerja sama dengan teman-teman yang berbeda? Berikan contoh. Pernah. Contohnya, ketika piket kelas dengan teman yang berbeda agama, mengerjakan tugas kelompok dengan teman yang berbeda suku. Bagaimana kamu menyikapi perbedaan yang ada? Jelaskan. Perbedaan tidak boleh menghalangi semangat persatuan, karena kerjasama merupakan hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan sebuah kelompok. Jelaskan manfaat kerjasama dan persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat kerjasama dan persatuan dalam kehidupan sehari-hari adalah mempermudah pekerjaan, tujuan mulia bisa tercapai karena persatuan. Baik, pada halaman 55 kalian diminta untuk membuat sebuah naskah drama persatuan. Kalian bisa lihat ya naskah drama persatuan pada link berikut, yaitu https ya bit.ly/naskah drama persatuan ya. Kalian bisa lihat naskahnya di link berikut. Lalu kita ada tugas ayo berkreasi. Tahukah kamu bahwa kerjasama dan persatuan juga penting ketika kamu menampilkan tari secara berkelompok? Apakah kamu masih ingat tentang pola lantai ketika menari? Jelaskan. Jadi pola lantai adalah pola denah yang harus dikuasai oleh seorang penari dan berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak. Nah, pada halaman 66, kalian akan diminta untuk membuat sebuah peta pikiran berdasarkan bacaan mengenai pertempuran Ambarawa. Apa? Dari kata tanya apa kita dapat memperoleh informasi dari teks tersebut, yaitu pertempuran pasukan Sekutu dan Nica dengan Indonesia di Ambarawa. Mengapa pertempuran Ambarawa terjadi? Itu ketika pasukan Sekutu dan Nica telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda. Para tawanan tersebut justru dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Siapa pasukan Sekutu, Nica, dan TKR Indonesia? Bagaimana? Pada tanggal 12 Desember 1945 pertempuran berkobar di Ambarawa. Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya yang menggunakan taktik gelar supit urang atau pengepungan rangkap dari kedua sisi sehingga musuh benar-benar terkurung. Setelah bertempur selama 4 hari, pada tanggal 15 Desember 1945 pertempuran berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan Sekutu dibuat mundur. Kapan terjadinya pertempuran Ambarawa? 12-15 Desember 1945. Di mana terjadinya pertempuran Ambarawa? Ya di Ambarawa ya. Baik, kita lanjut ke halaman 67-68 ya. Kalian diminta untuk membaca kembali mengenai teks pertempuran Ambarawa dan peta pikiran yang sudah kalian buat. Kemudian kalian jawab pertanyaan berikut. Nomor 1, apa saja upaya yang dilakukan oleh rakyat di Ambarawa untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Jelaskan. Menggunakan taktik gelar supit urang atau pengepungan rangkap dari kedua sisi sehingga musuh benar-benar terkurung. 2. Bagaimana pendapatmu tentang upaya-upaya yang telah dilakukan? Setelah bertempur selama 4 hari, pada tanggal 15 Desember 1945 pertempuran berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan Sekutu dibuat mundur. 3. Bagaimana pendapatmu tentang sikap tentara Nica yang melanggar kesepakatan? Sikap tentara Nica yang melanggar kesepakatan merupakan sikap tidak bertanggung jawab.
Hal inilah yang menyebabkan terjadinya pertempuran Ambarawa. Lalu nomor 4, bagaimana pendapatmu tentang taktik gelar supit urang? Taktik gelar supit urang atau taktik supit urang adalah sebuah taktik perang yang berfokus pada gerakan menyerang secara tiba-tiba. Nomor 5, sikap apa yang dapat kamu pelajari dari pahlawan yang berjuang di Ambarawa? Sikap persatuan, bekerja sama, rela berkorban, dan pantang menyerah. Nomor 6, bagaimana kamu dapat menerapkan sikap-sikap tersebut dalam kehidupanmu sehari-hari? Berikan contohnya. Dengan bekerja sama tanpa memandang suku, agama, daerah, dan budaya. Contohnya gotong royong dan ronda malam. Kita lanjutkan ke halaman 70 sampai 71 ya. Ada pertanyaan ya berdasarkan teks tersebut. Nomor 1, bagaimana cara Haina mempertahankan diri dan wilayahnya? Cara Haina mempertahankan diri dan wilayahnya adalah dengan cara memanggil rekan mereka. Apa perbedaan Haina dengan hewan lainnya dalam mengatasi masalah? Haina dapat menghitung jumlah penyusup di wilayahnya dan memperkirakan berapa rekan yang harus hadir untuk mengusirnya. Tulis kesimpulanmu tentang bacaan tersebut. Menurut penelitian, hewan terpintar di muka bumi adalah Haina karena binatang tersebut dapat mengatasi masalah secara naluri dan juga dapat berhitung. Haina mempelajari cara untuk mengatasi masalah dari kesalahan dan percobaan. Nah, di halaman 72, kalian akan diminta untuk mencari tahu bagaimana hewan-hewan berikut menyesuaikan diri. Yaitu yang pertama, cumi-cumi. Jadi cara cumi-cumi menyesuaikan diri adalah mengeluarkan cairan seperti tinta yang berwarna hitam agar terhindar dari hewan lain yang ingin memangsanya. Yang kedua, walang sangit. Bentuk penyesuaian diri dari walang sangit terhadap lingkungannya adalah dengan cara mengeluarkan bau atau aroma yang menyengat untuk melindungi diri dari serangan predator yang akan memangsa si walang sangit. Yang ketiga, siput. Siput itu menyesuaikan diri atau melindungi dirinya dengan cara berlindung pada cangkang yang keras untuk melindungi diri dari musuhnya. Ya, lalu kalian di halaman 73 akan diminta untuk menuliskan kesimpulan tentang cara hewan beradaptasi pada diagram. Yang pertama, belalang sembah, cara menyesuaikan dirinya dengan kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya. Bunglon menyesuaikan dirinya dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempatnya berada ya. Cecak untuk melindungi dirinya, cecak kabal melepaskan ekornya atau memutuskan ekornya. Keempat, cumi-cumi, tadi cumi-cumi melindungi diri dengan mengeluarkan tinta. Walang sangit itu melindungi diri dengan mengeluarkan bau atau aroma yang sangat menyengat. Yang terakhir, siput melindungi diri dengan cara masuk ke dalam cangkangnya yang keras. Baik, itu saja mengenai pembahasan kunci jawaban kelas 6, tema 2, subtema 2, pembelajaran 2 dan 3. Semoga bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.